wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil azim ba'da an na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah untuk saling mempelajari kitabullah dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini merupakan nikmat yang paling besar di abad ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memilah dan memilih kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Sebuah majelis, satu-satunya majelis yang dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu daripada rumah-rumah Allah Azza wa Jal, dan ini adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah menyeru kepada selain Allah sesuatu apapun, sehingga kita menyebut ini adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah sehingga kita disyariatkan untuk sering berkumpul-kumpul di masjid Allah untuk saling wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian saling mengajarkan. Di sini dengan wazan tadarasa ya tadarasu,
Artinya kegiatan belajar mengajar, kegiatan pelajar dan mempelajari. Akan tetapi di sini bukanlah mempelajari dunia yang terlaknat dan sudah tua ini. Kita di sini sedang mempelajari masa depan kita yang abadi. Masa depan di akhirat. Masa depan kita di surga Allah Subhanahu wa taala, wa nas'alullaha dzalik, ataupun di neraka Allah. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Oleh sebab itu kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang ini berkumpul di salah satu daripada rumah-rumah Allah, lalu mereka mempelajari kitabullah dan mengajarkannya kepada orang-orang sesama mereka, maka mereka akan dianugerahi 4 perkara dan diberikan kehormatan dengan 4 kehormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis lanjutannya, illa nazalat alaihimus sakinah. Dan wa majtama'a qaumun di sini adalah syarat, dan jawab syaratnya adalah setelah illa. Ini di dalam ilmu gramatika bahasa Arab, ya, artinya orang yang berkumpul di masjid untuk mempelajari agama, maka dia akan mendapatkan 4 keutamaan ini. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan akan turun menghampiri mereka. As-sakinah, ketenangan akan turun menghampiri mereka. Dan disebutkan di hadis yang lain bahwasannya as-sakinah adalah suatu bentuk daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Al-Qur'an di malam hari. Lalu ketika itu dia membaca Al-Qur'an, tiba-tiba turun sebuah awan yang di dalamnya terdapat cahaya-cahaya, sehingga kudanya ketakutan dan dia khawatir kuda ini menginjak anaknya karena melihat awan yang memiliki cahaya tersebut. Di pagi harinya sahabat ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal tadi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu adalah as-sakinah. Ya, itu adalah sakinah. Ada yang menyebutkan bahwasannya ini adalah salah satu daripada jenis malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dari sekian malaikat yang lain. Artinya di dunia ini banyak sekali malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mencari majelis-majelis ilmu. Akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi ruangan mereka, akan menghampiri mereka. Artinya di majelis ilmu ini terdapat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk meramaikan majelis-majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu taala fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut orang tersebut kepada makhluk yang ada di bawah Allah Subhanahu wa taala di langit. Si fulan
telah hadir di majelis ilmu. Si Alan telah hadir di majelis ilmu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan bahwasannya menghadiri majelis ilmu adalah solusi dari berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Ustadz, saya memiliki hutang yang sangat banyak yang tidak mampu saya bayar. Ustadz, saya memiliki keluarga yang sedang sakit menahun. Saya memiliki masalah ini, masalah itu. Maka hadirilah majelis ilmu. Karena di majelis ini ditumpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikucurkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lakukan sebaliknya. Ketika seorang muslim menghadapi masalah, maka dia akan selalu mendapati jawabannya dan solusinya. Dia akan mendapati hatinya di majelis-majelis ilmu. Majelis orang yang menyeru untuk takut kepada Allah. Majelis yang menyeru untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta bersunnah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian kali ini sebenarnya sangat menarik, yaitu hidup di atas sunnah, tantangan dan solusinya di era modern. Zaman sekarang adalah zaman yang jauh daripada masa nubuwah, masa kenabian. Kita akan mendapati orang-orang Islam sangat banyak. Akan tetapi mereka tidak tahu beribadah dengan benar, tidak tahu bagaimana beragama dengan benar. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak meninggalkan sesuatu apapun di dalam Al-Qur'an ini kecuali kami sudah menyebutkannya. Artinya agama Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Sehingga ada seseorang yang di luar Islam, mereka mengatakan betapa sempurnanya agama kalian. Diajarkan mulai cara makan sampai cara keluar dari tempat buang hajat. Ini menunjukkan betapa sempurnanya agama kita ini. Akan tetapi semakin jauh kita daripada zaman nubuwah 1400 tahun yang lalu, maka semakin jauh pula kita dari hidayah, dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini seharusnya menjadi sebuah pertanyaan yang cerdas yang kita tanyakan kepada kita sendiri. Kenapa orang ketika dikubur maka dia akan terkena fitnah kubur atau pertanyaan kubur? Soalnya hanya 3. Kita tahu soalnya dan kita tahu jawabannya. Soalnya sedikit. Tapi kenapa banyak orang yang tidak bisa menjawabnya di kuburan nanti? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya orang-orang yang tidak bisa menjawab itu mengatakan, la adri, sami'tu an-nas yaqulunahu faqultuhu. Aku tidak tahu. Akan tetapi dahulu aku tahu di dunia orang-orang menyebutkannya, lantas aku menyebutkannya begitu saja tanpa mengetahui maknanya. Yang pertama adalah siapa Tuhanmu? Tuhan kita adalah Allah. Semuanya tahu soalnya, semuanya tahu jawabannya. Tetapi kenapa
tidak bisa menyebut ketika ditanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belum salat. Karena kita belum menunaikan salat yang sesungguhnya. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita lihat kaum muslimin tidak tahu bagaimana salat yang benar. Bahkan sebelum salat, cara berwudu yang benar, cara mengusap yang benar, cara mengambil air yang benar, cara menyela-nyela jari yang benar, masih belum tahu. Hal ini bukanlah sebuah kedustaan belaka. Akan tetapi ini merupakan sebuah fakta. Kita sering melihat di tanah suci misalnya, entahkah dari tanah air atau tanah tempat lain, banyak di antara kaum muslimin kalau sudah batal wudunya, dia langsung tawaf, langsung salat, tidak tahu cara berwudu. Bahkan ada yang buang air kecil begitu saja langsung masuk Masjidil Haram, langsung salat. Itu banyak dan itu fakta. Entah karena kurangnya edukasi atau karena jauh untuk mengambil air wudu atau berbagai macam sebabnya. Dan ini adalah PR kita. Oleh sebab itu kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang di hari kiamat tidak mengerti dan tidak bisa menyebut Tuhannya adalah Allah. Kemudian siapa nabinya? Nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mulutnya dikunci untuk mengatakan jawaban itu. Padahal dia mengetahui. Soalnya dia mengetahui jawabannya. Hal ini lantaran dia tidak mengamalkan perkataannya itu dengan anggota tubuhnya. Tahu ilmunya, tapi enggan mengamalkannya. Dia tahu kitabnya adalah Al-Quran, akan tetapi dia membiarkan Al-Quran Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mahjur, sesuatu yang ditinggalkan, tidak dibaca, tidak diamalkan, tidak difahami. Oleh sebab itu, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa judul ini begitu penting? Hidup sunnah, menghidupkan sunnah di era modern, tantangan dan solusinya. Kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam bahasa Arab, as-sunnah, sunnah adalah sebuah jalan, at-tariq. Dia adalah sebuah jalan. Dan di dalam istilah yang saya maksudkan di sini, makna sunnah adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu setiap perkataan, perbuatan, persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini semua adalah dalil karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad ini berbicara melalui hawa nafsunya sendiri, akan tetapi itu merupakan wahyu yang diturunkan kepadanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahasa Arab menghidupkan sunnah yang berarti adalah ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di sini saya sebutkan dengan kata-kata menghidupkan sunnah di era modern? Hal ini lantaran menghidupkan sunnah di akhir zaman
itu merupakan perkara yang sangat susah. Hal ini lantaran kita jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita bukan tinggal di kalangan ilmu, bukan tinggal di pondok. Kalau kita di pondok, kita melihat orang-orang mengaji, orang-orang menutup aurat, orang-orang mengucapkan salam dan sebagainya. Akan tetapi di luar tidak demikian. Sehingga kita mungkin hidup di zaman keterasingan. Sehingga orang yang menghidupkan sunnah kemudian akan dianggap aneh, akan dianggap berbeda. Dan ini memang berbeda karena tidak biasa diamalkan. Oleh sebab itu disebutkan di hadis yang sahih bahwasannya orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, maka mereka akan mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Sedangkan sahabat itu, satu orang di antara mereka sedekahnya yang segini atau setengah daripada ini, itu seperti seseorang yang bersedekah seberat Jabal Uhud emas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudi dhahaban, ma wasala mudda ahadihim wala nasifahu." Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, karena sesungguhnya kalau salah seorang di antara kalian bersedekah dengan seberat gunung Uhud emas. Jadi gunung Uhud itu beratnya yang pernah saya baca adalah 50 juta ton. Jadi sedekah emas 50 juta ton. Itu akarnya panjang sekali ke bawah. Itu ada penelitian yang menyebutkan seperti itu. Panjangnya dia 3 km, tingginya kurang lebih seperti Bukit Kelam, 1000 meter. Jadi tahu ya, Bukit Kelam tingginya 1000 meter. Jadi kira-kira antum bersedekah dengan emas sebesar Bukit Kelam, di belakang kita ini kelihatan sekali. Nah, bagaimana kalau seandainya seseorang di akhir zaman dan dia bersabar untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala konsekuensinya? Maka dia akan mendapatkan pahala dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pahala 50 orang sahabat. Meskipun hadis ini ditafsirkan ulama dengan berbagai macam tafsiran yang sangat indah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Kenapa saya katakan menghidupkan sunnah ada konsekuensinya? Ketika seseorang menghidupkan sunnah, dia telah mengambil jalan seakan-akan dia membeli barang dan dia menanggung segala konsekuensinya. Bukan mudah ketika seseorang harus menghidupkan sunnah ketika di sekelilingnya orang-orang tidak peduli agama. Bukan perkara yang enteng ketika kita harus sholat 5 waktu, sedangkan di sekitar kita tidak tahu apa itu sholat. Bukan perkara yang mudah ketika kita biasa untuk ke masjid, sedangkan orang-orang lain justru diantar ke masjid ketika dia mati. Betapa banyak orang-orang yang tidak pernah ditemukan di masjid, lalu tiba-tiba ditemukan di masjid dalam keadaan sudah dingin. Oleh sebab itu kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah di akhir zaman ada konsekuensinya. Akan tetapi hal itu tidak lain hanyalah menambah pahala orang-orang yang serius mengamalkannya. Oleh sebab itu kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Di antara hal-hal yang menjadi tantangan seseorang yang menghidupkan sunnah di akhir zaman adalah era globalisasi di zaman sekarang. Globalisasi artinya ketika semua itu menjadi dekat, hidup itu menjadi semakin efisien buat kita. Saya ingat sekali ketika saya belum pulang sekitar 4 tahun yang lalu. Di Jakarta masih susah untuk mencari makanan di malam hari jam 2 malam. Ketika itu saya baru datang ke Indonesia, kelaparan dan bingung gimana cara cari makan. Ternyata saudara saya menyampaikan bahwasannya 24 jam ada ratusan restoran yang buka. Saya merasa heran, gimana caranya? Tinggal download aplikasi di HP, maka makanan itu langsung datang. Saya sangat terheran-heran, menunjukkan betapa dekat dunia itu sekarang. Kalau di zaman dahulu, ya, orang-orang ingin jalan dari Pasar Sintang ke pondok ini misalnya, perlu waktu 3 jam, 4 jam. Tapi sekarang dengan adanya kendaraan itu semua menjadi cepat. Akan tetapi globalisasi ini memiliki efek samping. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk menghadapi hal ini? Oleh sebab itu kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama Islam selalu relevan di setiap zaman wal makan, di setiap tempat dan waktu. Sesungguhnya agama Islam ini sudah sempurna sebagaimana dalil yang sudah saya sebutkan tadi. Akan tetapi di era globalisasi ini, atau di dalam bahasa Arabnya al-ulamah, para ulama rahimahumullahu taala banyak sekali membahas masalah-masalah ini. Oleh sebab itu, hal yang paling pertama yang harus diperhatikan, gunakanlah apapun di era globalisasi ini dengan bijaksana. Lawan daripada bijaksana adalah orang itu tidak bijaksana. Lebih jauh daripada itu, menggunakan alat-alat atau apapun yang berkaitan dengan globalisasi ini untuk merugikan orang lain. Entah melakukan kriminal, kejahatan, atau merusak moral, atau apapun itu. Dan ini yang terjadi di zaman sekarang. Ada anak kecil di ujung jauh pedalaman Indonesia, tiba-tiba omongannya seperti omongan orang ibu kota yang tidak benar. Ya. Artinya kita melihat, ya, bukan berarti di ibu kota omongannya semuanya begitu, enggak. Tapi kita melihat ketika pergaulan itu sudah kemana-mana, omongannya tidak bagus. Kebun binatang keluar dari mulut anak kecil yang tidak paham apa yang dia omongkan. Ternyata itu didapat dari HP. Mungkin alasan orang tua memberikan anaknya HP agar tidak menangis. Walhasil anaknya kecanduan. Oleh sebab itu, inilah tidak bijaksana ketika menggunakan media sosial di era globalisasi ini. Oleh sebab itu, kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan perkara yang mudah. Antum bisa melihat media sosial sekarang seperti YouTube, Google, Instagram, Facebook, Reels. Itu orang ketika membukanya, yang biasanya dia membuka bola misalnya, atau biasanya membuka resep-resep makanan, maka setelah dia membuka yang satu, maka dia akan men-scroll ke bawahnya lagi, dan begitu seterusnya. Itu memang didesain agar orang-orang tidak berhenti menggunakan HP sampai dia sendiri capek.
Sedangkan kita tidak mengetahui hal itu. Kita begitu saja setuju ketika membuat hisab atau mendownload aplikasi itu. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah di era globalisasi ini dengan bijak. Yang kedua, gaya hidup kita memang cenderung jauh daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya hidup kita terbiasa hidup jauh dari sunnah. Kita terbiasa hidup jauh dari agama. Di zaman sekarang sudah jarang kita menemukan TPA. Di zaman sekarang kita susah dan langka menemukan anak-anak kecil yang di waktu asar sudah berangkat ke masjid untuk mempelajari Al-Quran sampai waktu maghrib. Di zaman sekarang kita susah mencari guru-guru ngaji. Di zaman sekarang kita susah mendapati keluarga yang salat berjamaah di rumahnya ataupun di masjid. Seorang suami yang menasihati istrinya, seorang istri yang menasihati anak-anaknya sudah jarang dan langka. Yang dipikirkan hanyalah makan untuk hari esok. Kita adalah makhluk manusia. Makanan dan nutrisi leher ke atas, kalau kata orang zaman sekarang. Itu lebih penting dari apa memberi nutrisi dari leher ke bawah. Kalau makan sekedar makan, maka hewan-hewan juga makan. Tapi kalau belajar, kalau memperbaiki pekerti, mempelajari akhlak, agama, sunnah, berbudaya dengan budaya Islam, maka ini adalah ciri-ciri manusia yang berbudi dan muwahhid, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di antara tantangan-tantangan ini adalah kita memang jauh daripada gaya dan hidup sesuai agama. Yang ketiga adalah lemahnya kesadaran kita akan pentingnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mungkin faham akan pentingnya suatu hal ketika hal itu sudah tercabut dan terambil darinya. Pernahkah kita terkena sariawan? Kita tidak akan merasakan nikmatnya makan nasi dan ikan asin misalnya, kecuali kita terkena sariawan di ujung bibir. Ketika hal itu kita rasakan betapa nikmatnya ketika sehat dan betapa perihnya dan sengsaranya ketika terkena sariawan itu walaupun sedikit. Begitu juga dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita merasakan tidak butuh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari situlah kepekaan kita terhadap pentingnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai pudar. Ataupun sunnah itu hanya dianggap sekedar casing, sekedar bercelana di atas mata kaki, sekedar menumbuhkan janggut, akan tetapi tak punya ilmu, selalu stagnan dari tahun ke tahun begitu saja. Maka hal ini akan menghilangkan kepekaan. Lebih jauh daripada itu akan menimbulkan kefuturan. Futur itu adalah ketika seseorang itu benar-benar lemah keimanannya sehingga dia meninggalkan sunnah. Na'udzubillah, kaif meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hal itu? Oleh sebab itu kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga hal ini, yang pertama adalah pengaruh globalisasi terhadap sunnah dan kehidupan kita. Yang kedua adalah gaya hidup kita yang terlalu jauh dari sunnah sehingga kita menciptakan habit atau kebiasaan
bahkan menganggap asing sunnah karena gaya hidup kita yang memang jauh dari sunnah. Yang ketiga adalah lemahnya kesadaran kita terhadap pentingnya sunnah. Apa solusi daripada tiga tantangan ini? Yang pertama adalah hendaknya kita memahami apa itu globalisasi. Karena kita sekarang sudah hidup di zaman yang bukan 80 tahun yang lalu. Kalau 80 tahun yang lalu orang ingin bermaksiat, maka dia sembunyi-sembunyi. Akan tetapi di zaman sekarang, orang ingin berbuat jahat, orang ingin berbuat kriminal, hanya perlu menggunakan HP. Bahkan di zaman sekarang sudah ditemukan AI atau kecerdasan komputer, yang mana ini menjadi perdebatan oleh di kalangan ilmuwan karena menjadi kunci untuk melakukan kriminal-kriminal yang benar-benar besar. Di zaman sekarang hanya menggunakan sekali klik, suara orang bisa ditiru, muka orang bisa ditiru menggunakan video yang sama. Jadi di Eropa itu, di Barat itu ada sebuah pembuktian kenapa AI ini perlu diberikan undang-undang yang sangat ketat. Misalnya suara anak ini direkam, kemudian dikatakan saya membutuhkan uang sekian-sekian karena saya menabrak orang, dan suaranya persis dikirimkan kepada orang tuanya. Tidak hanya itu, dikirimkan videonya dengan mukanya yang persis, hanya modalkan satu foto. Oleh sebab itu ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masih hidup 80 tahun yang lalu, sedangkan kita hidup di tahun 2023, kita tidak tahu apa-apa, kita akan tergerus oleh zaman. Kita akan diinjak-injak oleh orang-orang yang jahat. Maka ketahuilah, edukasilah, pelajarilah bahayanya di zaman globalisasi ini. Ingat, kita bukan hidup 80 tahun yang lalu. Yang pertama, ketahuilah apa itu globalisasi. Yang kedua, gunakanlah dengan bijak. Sudah saya sebutkan yang bijak ini. Yang ketiga, manfaatkanlah dia sebaik-baiknya. Ketika corona, banyak orang-orang kaya muncul di Indonesia. Kenapa? Karena mereka bisa menggunakan media sosial untuk berjualan online. Ketika itu toko-toko tutup, tapi ternyata penjualan online mereka itu laris manis. Orang baring di kamarnya, tiba-tiba besoknya sudah mendapatkan puluhan juta. Dan ketika corona, betapa banyak orang-orang yang bisa berbahasa Arab karena mereka menghabiskan waktunya untuk menonton YouTube pelajaran bahasa Arab. Akan tetapi betapa banyak, dan ini lebih banyak, ketika corona dia masuk dan keluar seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak pula kaya, tidak pula mendapatkan keilmuan dan ilmiah. Oleh sebab itu kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan suatu aib. Karena kita mungkin belum memahami globalisasi ini apa. Bahkan ini perlu majelis khusus, dan ini kita pelajari di kampus. Al-ulama. Ini masuk dalam pelajaran at-tayyarat, ya, al-firaq. Ini masuk dalam pelajaran at-tayyarat. Tayyarat itu adalah sekte-sekte Islam dan di luar Islam, ideologi-ideologi. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama di zaman ini pahami apa dulu itu globalisasi atau era modern ini. Yang kedua, jauhi efek negatifnya. Yang ketiga, pakailah ini dengan bijaksana. Gunakan untuk manfaat dunia, gunakan untuk manfaat akhirat. Manusia itu berkembang. Anggap kita hidup 1000 tahun yang lalu misalnya. Saya mengatakan kepada Anda, nanti di masa depan akan ada besi seberat 500
ton itu terbang di kepala kita. Serempak semua manusia akan mengatakan itu sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin, mungkin kita akan diejek. Akan tetapi di zaman sekarang, tiap detik pesawat itu terbang di kepala kita. Artinya manusia itu berubah. Kalau kita tidak mengambil manfaat daripada teknologi ini untuk ilmiah kita, untuk keilmuan kita, untuk agama kita, atau masalah duniawi kita, maka kita akan tertinggal ke belakang seakan-akan hidup 1000 tahun yang lalu. Kalau kita bisa menggunakan ini, akan tetapi untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin untung di dunianya, akan tetapi akan tercabut keberkahan dan terkena bala di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu yang bijak adalah orang yang menggunakan kebijaksanaan ini untuk manfaat dunia dan akhiratnya. Yang kedua adalah kita hidup dan tidak terbiasa atau gaya hidup kita jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita dan keluarga bersama-sama hadir di majelis ilmu. Akan tetapi dominan di sini adalah para laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Ayah akan diminta pertanggungjawaban terhadap istrinya, anaknya. Anaknya nakal, anaknya tidak benar, anaknya ini karena dia lalai. Itu berbeda halnya kalau dia sudah berusaha namun masih seperti itu. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, seakan-akan hanya ayam dikasih makan di waktu-waktu tertentu habis itu dibiarkan, bukan. Tapi dididik, diajari salat, diajari menghafalkan Al-Fatihah, diajari menghafalkan Al-Quran, karena dia bukan ayam. Maka ketika kita mengajak anak-anak kita, istri, untuk hadir di majelis-majelis ilmu, maka tantangan kedua, gaya hidup kita ini akan menjadi lurus, akan kembali ke fitrahnya, akan kembali kepada nalurinya yang benar. Oleh sebab itu, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kajian ajak. Bahkan jangan ajak keluarga saja, ajak paman kita, ajak adik kita, ajak siapapun. Dan yang paling mudah di antara ini adalah kita memberikan video-video dakwah 1 menit di-share di grup-grup. Jangan yang 30 menit, karena majelis ilmu itu di masjid. Kalau dimasukkan di grup, orang mungkin tidak memperhatikannya. Tapi kalau 1 menit 30 detik, insya Allah akan dilihat. Nah, karena sekarang sudah masuk waktu Isya, silakan muadzinnya azan dahulu. Nah,
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatu wassalamu. Nah, yang ketiga adalah lemahnya kesadaran umat dalam menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana solusi daripada tantangan ini? Yang pertama adalah kita tahu apa itu keutamaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mengetahui keutamaannya, maka kepekaannya akan muncul. Ketika kepekaannya muncul, maka dia akan memiliki rasa tanggung jawab di hatinya untuk menghidupkan sunnah. Ketika hal itu sudah menjadi sebuah tanggung jawab, maka penyesalan akan menghampirinya ketika dia tidak menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang terjadi pada para salafus saleh. Mereka menyebutkan sesungguhnya kami menganggap sunnah-sunnah itu sebagai sesuatu yang fardu, sebagai sesuatu yang wajib. Ketika ditinggalkan kami merasa itu merupakan suatu dosa. Kenapa mereka bisa sampai di dalam derajat ini? Hal itu karena mereka sudah memiliki tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini muncul dari pemahaman mereka yang benar terhadap keutamaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan pahalanya seperti 50 orang sahabat. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah memahami betapa pentingnya menghidupkan sunnah karena dia akan menimbulkan tanggung jawab. Yang kedua adalah terbiasa untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang kecil-kecil. Jadi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara ta'rif atau pengertian atau terminologi yang paling terkenal adalah ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Apabila diamalkan maka dia akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Misalnya seseorang salat ba'diyah, seseorang puasa sunnah, seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang berdoa naik kendaraan, seseorang mendahulukan kaki kanannya ketika masuk masjid kemudian berdoa, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian ketika dia keluar, dia mendahulukan kaki kirinya dan berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ketika dia berjalan ke masjid, dia berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran, sampai akhir doa. Ketika dia berwudu, dia mengucapkan bismillah, kemudian dia melakukan istinsyaq. Sebelumnya dia mencuci tangannya, menyela-nyela tangannya sampai bersih. Kemudian dia melakukan istinsyaq, istinthar, yaitu memasukkan air kemudian mengeluarkannya dari hidungnya. Ini merupakan sunnah meskipun bukan sesuatu yang wajib. Meskipun sebagian ulama mengatakan ini termasuk fardu karena ini bagian daripada wajah. Kemudian dia menyela-nyela jari jemarinya dan ini termasuk sunnah. Dia menyela-nyela janggutnya bagi memiliki janggut dan lain sebagainya, dan ini termasuk sunnah. Yang sunnah adalah menyela-nyela janggutnya. Kemudian ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia terbiasa melakukan sunnah-sunnah yang kecil-kecil ini, memakai doa ketika berpakaian, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan lain sebagainya, maka dia akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan baginya pintu-pintu sunnah yang lain. Wal aksu sahih, begitu juga dengan kebalikannya. Ketika dia biasa meninggalkan sunnah, terbiasa meremehkan sunnah, dan terbiasa menganggap sunnah adalah sunnah,
maka dia akan meninggalkan sunnah. Anggaplah sunnah itu merupakan sebuah fardu, sebuah penyesalan ketika kita meninggalkannya, sehingga dia akan terbiasa. Dan hal inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'an, syakiran li an'umih. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu bersyukur, mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang kecil-kecil. Jadi bukan nikmat-nikmat yang besar, seperti nikmat ketika kita diselamatkan dari musibah, ketika orang lain terkena musibah kita yang selamat, nikmat ketika mendapatkan rezeki yang besar. Bukan nikmat-nikmat yang besar, tapi nikmat-nikmat yang remeh-remeh, yang kecil-kecil. Nikmat bernafas, meskipun ini besar sebenarnya, tapi banyak dilupakan. Nikmat ketika berjalan, nikmat ketika bisa mendengar, nikmat ketika bisa hadir majelis ilmu, nikmat ketika bisa makan, nikmat ketika tidak terkena sariawan. Itu nikmat. Ketika kita terbiasa bersyukur nikmat-nikmat yang kecil ini, maka insya Allah kita akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang besar. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga nasihat-nasihat yang ringkas ini dapat menjadi pembimbing kita, menjadi bantuan kita ketika kita menghidupkan sunnah di akhir zaman. Karena sesungguhnya apalah hidup kita ini? Apalah hidup kita yang semakin menua? Hidup kita yang semakin mengarah kepada kuburan. Kalau kita jahil, kita tidak faham, kita tidak mengerti apa makna daripada syahadat wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apakah kita sudah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah, benar-benar seorang rasul yang harus diikuti, yang harus ditelaah dan dipelajari dengan sungguh-sungguh setiap kata-katanya, setiap tingkah lakunya, setiap persetujuannya, sikap-sikapnya, bahkan senyumnya, bahkan cara berjalannya, itu semua dipelajari. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullahu ta'ala berlomba-lomba menulis kitab-kitab yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah atau Syama'il Al-Muhammadiyah, sifat-sifat dan ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi di kitab itu disebutkan bagaimana ciri-ciri rambut Rasulullah, bagaimana ciri-ciri wajah Rasulullah, bagaimana ciri-ciri janggut Rasulullah, bagaimana ciri-ciri pakaian Rasulullah, dari jenis apa kainnya itu disebutkan, dari mana asal kainnya itu disebutkan. Ini menunjukkan betapa cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita tidak tahu menahu. Seperti baru saja dilahirkan dari hari kemarin, padahal kita sudah diperdengarkan azan sejak kita itu lahir, bagi yang mengamalkan hadis ini dan menganggapnya sahih, sampai kita disolatkan. Oleh sebab itu ketika orang menyolatkan jenazah, di sana ada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita ini didesain untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita menjauhi daripada desain asal kita, menjauhi daripada fitrah dan naluri yang benar. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang kembali kepada sunnah, maka dia sudah kembali kepada fitrah. Kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu sekitar beberapa menit. Jika ada pertanyaan, maka silakan ditanyakan. Nah, tafadhal. Ya. Ada pertanyaan? Nah, silakan bertanya. Nah,
Nah. 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 Jadi ya Ustadz siapa namanya? Turmudi. Jazakumullah khair. Beliau mengatakan bahwasannya bagaimana kita menghadapi kondisi, dan ini sering terjadi ketika baru mengenal sunnah, suka berdebat online. Ya akhi, berdebat itu merupakan salah satu daripada jalan dakwah. Iya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakannya, wala tujadil ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan metode yang paling baik. Sedangkan berdebat online itu adalah metode yang paling buruk di antara yang paling buruk. Bahkan ini bukan hanya masalah agama. Ada sebuah kisah yang sangat konyol. Jadi ada seorang anak SD. Dia masuk grup bola. Anak SD masuk grup bola, kemudian menjelek-jelekkan gol dari kelompoknya itu. Wah, ini bapak-bapak yang profesor, yang S3, yang orang-orang kaya pada menghujat dia dan sakit hati karena omongan anak kecil ini. Karena gambar anak ini kayak orang dewasa. Ternyata diusut, diruntut, ternyata hanya anak SD. Mereka sampai mendatangi rumahnya, ternyata hanya anak SD. Akhirnya mereka nyesal, kenapa berdebat dengan anak SD sampai harus sakit hati? Konyol. Di media sosial antum tidak tahu itu siapa. Ini baru masalah dunia. Orang yang paling berakal antum bisa lihat di media sosial. Ketika dia bisa berhenti komen dari sini, itu akalnya sudah sempurna. Ana sempat tidak sempurna dulu kayak gitu. Debat di media sosial. La yusmin wa la yughni min ju'. Tidak mengenyangkan dan juga tidak menghilangkan lapar. Tidak puas. Bukan seperti debat di warung kopi. Ya. Ketika face to face, ente puas. Orang yang berdebat dengan ente selevel dengan ente, tapi di media sosial tadri, kita tidak tahu. Dan ini adalah metode dakwah yang paling buruk. Kecuali mungkin kita menyebarkan hadis-hadis Rasulullah, cukup sampai situ saja, tidak usah dilanjutkan. Karena di media sosial yang kita hadapi bukanlah orang-orang yang mendebat kita menggunakan dalil, tapi orang-orang yang mendebat kita menggunakan dalih. Ketika emosi kita terpancing, maka kita akan mulai masuk ke dalam pancingan mereka dan kita mulai mendebat mereka dengan metode mereka, dengan dalih. Cirinya kita sakit hati. Karena tujuan mereka tahu itu salah. Tapi mereka bukanlah orang yang mencari kebenaran, dan mereka memang mencari kesalahan. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menghadapi mereka adalah dengan tidak menghadapi mereka. Ngapain menghadapi anak-anak kecil? Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waspada hal ini. Tidak masalah kita menyebutkan satu atau dua bantahan ilmiah, tapi jangan sampai menyakitkan hati, sampai menjelek-jelekkan, sampai menjadi hizbi. Dia ini tidak bisa bahasa Arab, tidak tahu apa, hanya kopas dari Rumaisho, atau hanya kopas dari almanhaj.or.id, atau hanya dari Google, tapi tidak tahu bahasa Arab, lalu serta-merta berdebat dengan ini, akhirnya terkena syubhat, walhasil. Dan ini ketika dia menjadi orang yang terkenal,
susah untuk didakwahi. Saya pernah menasihati seorang ikhwah, dan alhamdulillah bukan dari kita, dari daerah sini. Ketika itu dia mengatakan, jangan botak. Jangan botak. Karena botak adalah ciri-ciri Khawarij. Jangan botak karena botak adalah ciri-ciri Khawarij. Ana pikir dia gurau-gurau ya. Ternyata dia serius ngomongnya. Saya di situ tidak membantah dengan dalil. Ketika dia mulai serius, saya mengatakan followernya banyak banget. Masya Allah, akunnya semuanya rudud, semuanya adalah bantahan. Mafi taksil ilmi. Taksil ilmi itu adalah pengakaran ilmu. Tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu usul fikih, tidak tahu ilmu arud, tidak tahu ilmu balaghah, tidak tahu syai'. La syai'. Ma fi syai'. Saya bantah, saya japri. Beliau mengatakan, ya akhi ittaqillah. Khawarij itu adalah ideologi, bukan model rambut. Ya, oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waspada media sosial, gunakanlah dengan bijak. Tidak masalah kita berdakwah di media sosial, tidak masalah. Tapi jangan hanya rudud. Taksil ilmi. Ajarkan tauhid, ajarkan bahasa Arab di media sosial. Ajarkan ilmu nahwu, ajarkan ilmu saraf, ajarkan ilmu-ilmu alat yang bermanfaat. Ajarkan asas-asas tauhid. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah media sosial dengan bijak. Saya dulu juga seperti itu. Ya. Tapi semakin kita tahu, kita semua mungkin dahulu seperti itu. Akan tetapi dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya usia kita juga, bertambahnya pengalaman kita, ternyata hal itu tidak bermanfaat. Bahkan cara yang paling bermanfaat saat ini adalah pegang tangan dia, ajak ke masjid. Antum tidak usah ngomong, hadir aja di majelis ilmu. Sedikit banyak nanti tahu. Oleh sebab itu kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah semua urusan itu efisien dan mudah. Jangan diberat-beratkan karena kejahilan kita, sedangkan kita menganggapnya itu sesuatu yang bagus. Nah. Apakah ada seseorang Apa? Apakah ada rutinitas yang dilakukan seorang muslim agar dia menjadi istiqamah? Saya berkali-kali mengatakan di berbagai macam kesempatan bahwasannya inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya manusia ketika dia diciptakan akan ditunjukkan kepadanya dua jalan. Imma dia bersyukur kepada Allah ataupun dia menjadi orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Orang yang bersyukur menggunakan semua kesempatan dan rezekinya, matanya, tangannya, langkahnya, bahkan pikirannya untuk mencari keridhaan Allah. Sedangkan orang yang kufur yang menggunakan itu semua untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada rutinitas yang membuat orang istiqamah? Saya mengatakan berkali-kali bahwasannya hawa nafsu itu ada di antara kebutuhan manusia. Hawa nafsu itu ada di antara kebutuhan manusia, dan ini yang menjadi berat. Kita tidak bisa memilih begitu saja. Oh, hawa nafsu ini dipakai ketika ini nanti, tidak bisa. Tapi itu ada dan berkembang seiring kebutuhan manusia, sehingga hawa nafsu itu masuk ke dalam makan kita, dalam minum kita. Makanya ada orang yang maksiat di dalam makanannya, ada orang yang maksiat di dalam minumannya, dan dia butuh dalam makan dan minum. Ada orang yang maksiat di dalam matanya, yang bermaksiat di dalam tangannya dan semua anggota tubuhnya. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana membuat rutinitas sehingga kita bisa istiqamah? Di antara hal yang paling utama yang saya temukan bagaimana seseorang itu bisa memperbaiki dan mengendalikan hawa nafsunya
sehingga dia sedikit bermaksiat, bahkan tidak bermaksiat dengan pikiran, adalah seseorang itu memperbaiki sholatnya. Saya ingat sebelum saya pulang ada sebuah kajian yang berisi as-salah. Ini merupakan sebuah warsyah atau workshop. Jadi di Saudi itu sering diadakan warsyah atau workshop. Itu bukan sekedar kajian biasa, tapi itu kajian intensif dan mendalam berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para ulama dan ahli ilmu. Pentingnya sholat. Ketika kita sudah bisa sholat seperti Rasulullah SAW, gemar untuk sholat, berusaha atau muncul keinginan untuk memperbaiki sholat kita, baru muncul dulu, maka dari situ hawa nafsu kita sudah mulai terkendali. Maka kita coba di sini. Silakan beli kitab-kitab dan dengar kajian kitab-kitab yang menyebutkan bagaimana sholat Rasulullah SAW. Banyak sekali di media sosial. Kitab-kitabnya Syekh Al-Albani, Sifatus Salatin Nabi SAW, ka'annaka tarahu. Itu semua berisi hadis-hadis Rasulullah SAW berdasarkan sabda beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ketika kita sudah salat wajib dulu, 5 waktu dulu. Kalau salat ini sudah kita perbaiki, maka itu hidup kita akan menjadi sempurna insyaallah. Karena untuk membangun habit yang paling bagus atau kebiasaan atau rutinitas yang paling bagus adalah melalui salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah daripada kemungkaran dan perbuatan keji. Makanya di tanah haram, di Mekah, di Madinah, itu adalah negeri yang paling aman. Karena di dalamnya orang sholat terus. Ya, orang sholat terus. Nikmat sekali. Di sana ada keamanan, ada ketenangan. Oleh sebab itu kalau kita ingin menghidupkan dan menghadirkan ketenangan, keamanan itu, kenyamanan itu, perbaiki sholat dulu. Semakin sholat kita berkualitas, semakin sholat kita berkuantitas. Ketika dua hal ini sudah terkumpul, kualitas dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kuantitas dengan sabarnya dan nikmatnya, maka dari situ standar kebahagiaan kita akan meningkat dan bertambah. Nah, dengan sholat, ya. Nah, makanya kemarin kajiannya adalah tentang sholat di Masjid Ar-Raudhah. Antum bisa merojaah lagi materi-materi itu atau dengar kajian ustaz-ustaz yang lain. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir, ada waktu sekitar 4 menit. Ahsanallahu ilaikum wa rafa'a qadrakum ya Ustaz. Indi mas'alatain. Yang benar adalah indi mas'alatani. Ya, indi mas'alatani, bukan mas'alataini. Ya. Seperti itu. Jazahullah khair ala juhdika. Ini soal yang sangat bagus karena ditanyakan dengan bahasa Arab. Ausini ya Ustaz anil waqti fi dirasati lughatil arabiyyah bi waqtin wasi'ah. Ausini ya Ustaz, berikanlah aku sebuah nasihat tentang waktu mempelajari bahasa Arab dengan waktu yang luas. Ilmu bahasa Arab itu adalah ilmu yang paling mudah untuk dipelajari karena dia adalah bahasa, dan bahasa adalah kebutuhan. Kebutuhan itu bagaimana? Seperti anak kecil untuk pelajari. Anak kecil kalau ingin sesuatu maka dia akan berusaha. Ketika dia akan berusaha, dia akan berbicara. Dia akan datang dan dia akan menuntut. Ketika anak kecil misalnya menangis, dia ingin sesuatu. Kalau dia bisa bicara, dia akan bicara. Makanya anak-anak itu belajar bicara. Dan ini adalah metode yang paling bagus yang disebut sebagai metode al-metode ibu. Secara naluri manusia itu belajar.
Dan cara yang paling bagus adalah belajar dari anak kecil dengan meniru-niru. Sehingga bagaimana cara belajar bahasa Arab? Tiru-tiru. Bagaimana cara meniru-niru? Lihat orang Arab ngomong. Tidak tahu caranya? Gunakan media sosial. Di media sosial, di YouTube itu banyak banget percakapan bahasa Arab dengan terjemahannya, translate-nya. Udah tiru-tiru aja, lihat-lihat. Makanya di dalam belajar Iqra, gurunya mengajarkan dan kita menirunya. Abata sampai 100 kali, 60 kali. Abata. Begitu juga kaifa haluka, kaifa asbahta, kaifa amsaita, kaifa wa kaif. Sampai pada derajat yang paling tinggi ke bahasa Arab. Ya. Oleh sebab itu, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajarlah dari anak kecil. Itu metodenya adalah dengan meniru-niru. Mungkin kita katakan percuma belajar nahwu kalau dilupakan, tidak percuma. Tapi mungkin lebih efisiensi untuk saat ini adalah dengan meniru-niru di YouTube percakapan-percakapan itu yang ada translate. Nah, ana hanya bisa kasih resep itu. Untuk resep-resep yang lain insya Allah menyusul ya, ketika ana pulang ke sini lagi insya Allah. Yang kedua, kaifa tariqati fi nasihati zaujati litusabbiruni 'anil manqus wa litasbiri 'anil qalil min al-ma'isha alladhi asati'u ilaiha. An'am. Bagaimana cara kita menasihati istri kita agar bersabar terhadap kekurangan kita dan bersabar terhadap susahnya kehidupan. Kita melihat Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang susah hidupnya. Ana alhamdulillah sudah menerjemahkan buku yang berjudul Al-Madinah Al-Munawwarah, Fadailuha wa Adabu Zuwariha, karangan Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah ta'ala, yang mana kakek dan bapaknya beliau ini adalah yang mengumpulkan fatwa Ibnu Taimiyah, sehingga terkumpullah Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Dan beliau juga yang saya temu dan terjemahkan kitabnya beliau ini adalah Imam Masjid An-Nabawi. Beliau adalah imam dan khatib Masjid An-Nabawi yang juga halaqah mutun ilmiah yang Ustaz Dzikri ya. Itu halaqah di situ. Itu yang secara online. Itu di bawah bimbingan beliau. Nah, buku beliau yang paling bagus yang saya terjemahkan, ya itu sudah izin langsung ke beliau ya. Artinya sah kalau ana sebutkan di sini. Itu bagus sekali. Ada satu hal yang membuat saya tertegun ketika menerjemahkan buku itu, yaitu tentang rumah Rasulullah SAW. Jadi rumah Rasulullah SAW itu tingginya kurang dari 2 meter. Tingginya kurang dari 2 meter. 1,8 meter atau 1,9. Itu sampai atapnya. Sehingga Hasan Al-Basri ketika beliau masih muda itu bisa memegang atap-atapnya. Saking mudahnya, saking pendeknya rumah Rasulullah SAW. Dan panjangnya hanya sekitar 3 meter, 3 kali 3 kecil, atau 2 kali sekian. Itu rumahnya dengan kamarnya, dengan semua-semuanya. Dan dindingnya dari tanah, dan teras luarnya dari mana? Dari pelepah kurma. Mirip seperti sawit kita, ya. Jadi kalau mau divideokan, dikasih narasi ini merupakan kurma, itu jadi kurma sawit kita ya. Dan rumah Rasulullah SAW terbuat daripada itu. Di situ saya berpikir, ini kenapa terlalu rendah? Apakah ini salah tulis oleh syekhnya? Jadi saya bertemu dengan sekretarisnya, ya. Saya bertanya, ini benar rumah Rasulullah ukurannya hanya 1,8 meter atau 1,9 meter? Benar tidak seperti ini? Saya tanya sekretarisnya, ditanyakan kepada syekhnya, ternyata benar. Ketika itu saya berhenti terjemah, saya nangis, getar ya. Karena ketika itu angan-angan terlalu tinggi.
untuk memiliki ini, memiliki itu, memiliki ini, rumah nanti seperti ini, rumah. Sedangkan Al-Habib sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu kita dengar namanya 5 kali sehari, orang yang selalu kita salawatkan untuknya, orang yang kita harapkan tangannya akan memberikan kita dari telaga Al-Kautsar, minuman dari telaga Al-Kautsar, rumahnya seperti itu. Rumahnya hanya 1,8 meter tinggi, lebih rendah daripada kandang kuda, lebih rendah mungkin daripada kandang sapi kita, kandang kambing. Itu rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling bahagia di dunia ini. Beliau adalah makhluk Allah yang paling tentram hidupnya di dunia ini. Pertanyaannya bukan masalah pada harta kita. Ada orang yang hartanya banyak, tinggal bukan di rumah, di istana pualam yang mengkilat-kilat, yang menggoyahkan iman ketika kita melihat rumahnya saja. Tapi kehidupannya tidak lebih bahagia daripada orang-orang yang tidak punya rumah. Dia menganggap pencapaiannya selama ini hanyalah kesia-siaan, tak berkesudahan, karena terjabut daripadanya kebahagiaan. Oleh sebab itu, pelajarilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya, rumahnya dan rumah tangganya. Yang kedua, pelajarilah kisah-kisah para salafus saleh. Para salafus saleh, istri-istrinya semuanya mengatakan, atau mereka mengatakan, sebelum suaminya berangkat bekerja selalu diwasiatkan seperti ini. Wahai suamiku, kami di rumah ini bisa sehari tidak makan, tapi kami tidak bisa tahan walaupun sehari di dalam neraka Allah. Maka carilah rizki yang halal. Carilah rizki yang halal. Inilah istri salafus saleh. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguhlah dalam beragama ini. Dan bersungguh-sungguh pula lah dalam mencari rezeki. Kita perlu kesungguhan dalam mencari rezeki. Kita bukan, agama Islam ini hanya berpangku tangan saja, tiba-tiba turun manna wa salwa dari langit. Enggak. Kita adalah makhluk umat yang beramal, umat yang berkeringat, umat yang rela panas-panasan untuk bekerja dan mencari nafkah, umat yang rela untuk melawan rasa ngantuknya demi istri dan anaknya makan. Dan ini adalah sebaik-baik rezeki, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ayyakhudha ahadukum khatabahu khairum min ayyas'alan nasa ilhafa. Salah seorang di antara kalian mengambil kayu lalu dia menjualnya, kayu bakar, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjuanglah, carilah duit. Kayalah tidak masalah. Beradalah, bisalah. Bahagiakanlah keluarga. Akan tetapi cukuplah harta itu di tangan kita, tidak perlu masuk sampai hati kita. Demikianlah nasihat ini yang bisa kami sampaikan, berhubung sudah semakin malam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.